saya Bu Eka di materi atau mapel simulasi dan komunikasi digital. Nah, ini kita masih membahas KD yang sama, cuma ini indikator terakhir. Yang pertama, kita akan membahas tentang Dropbox. Dropbox itu sama seperti Google Drive, cuma ini beda perusahaan. Kalau Google Drive itu salah satu produk dari Google, kalau Dropbox ini punya perusahaan sendiri. Nah, Dropbox ini seperti memory cloud atau memori atau file-file penting yang disimpan dalam internet, baik berupa gambar, musik, video, dokumen, dan lain-lain. Jadi, tampilannya seperti ini. Jika kita buka Dropbox, jadi kita harus daftar dulu ya pakai email. Emailnya pun dari Google juga bisa. Jadi dia berupa perusahaan layanan untuk menyimpan file-file penting. Gitu. Jadi rapi dan bisa menyimpan bertahun-tahun kemudian. Jadi misalkan kita simpan hari ini 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang itu masih bisa dibuka. Gitu. Kalau ditaruh di laptop atau di handphone pasti hilang. Atau di memori pasti rusak. Tapi kalau di memory cloud dalam arti di sini Dropbox itu tidak akan hilang. Gitu. Nah, di paket yang ditawarkan oleh Dropbox ini ada dua, yaitu paket untuk para pekerja lepasan atau wira swasta. Jadi kalau kalian punya usaha kecil-kecilan untuk menyimpan katalog atau data-data penting itu bisa di Dropbox. Bisa Dropbox, bisa Google Drive ya. Jadi terserah kalian. Dan yang kedua nih, paket kedua untuk Dropbox bisnisnya ini untuk perusahaan yang besar yang memerlukan kapasitas penyimpanan yang besar. Kalau hanya di komputer sama laptop kan tidak akan cukup gitu. Selanjutnya, kembali lagi, apa sih manfaat dan fungsi Dropbox ini? Yang pertama, bagi banyak lagu, berbagi foto, install aplikasi, terus platform, keamanan rumah, dan lain-lain. Dokumen-dokumen penting. Ini sama seperti Google Drive. Nah, selanjutnya ada Google Form. Google Form itu Google Formulir adalah alat yang digunakan untuk membantu kalian untuk merencanakan acara, mengirim survei, membuat ulangan, membuat ujian, membuat absen, itu bisa di Google Form. Nah, di sini untuk mengumpulkan informasi. Jadi jika kalian melakukan penelitian itu bisa lewat Google Form. Jadi nggak harus tebar kertas yang banyak gitu, tidak. Jadi ini lebih simpel, tinggal copy link saja lalu diisi oleh para pengisi atau para partisipan kalian. Tuh, manfaatnya distribusi dan tabulasi online, jadi real time. Jadi orang yang mengisi Google Form itu ketahuan dia ngisi jam berapa, tanggal berapa, sampai semenit-menitnya itu pasti ketahuan. Gitu. Dan real time, aman. Kenapa? Yang bisa buka itu hanya yang punya email. Yang membuat Google Form ini orang lain tidak bisa buka gitu. Dan contoh penggunaan ini bisa untuk kuis online seperti tadi yang saya bicarakan, itu ada ujian juga bisa, survei, terus ada tidak perlu print formulir kertas yang banyak, jadi lebih simpel, tinggal share link. Kelebihannya mudah digunakan, gratis karena hanya bermodalkan email saja, terus datanya juga akurat. Jadi jika data itu kalian download itu bisa dalam bentuk file, jadi langsung kelihatan, oh kalian partisipan kalian berapa, terus jawaban dari partisipan kalian tuh apa saja. Tapi kekurangannya tidak dapat digunakan untuk forum diskusi online. Maksudnya apa? Tidak bisa digunakan untuk live. Misalkan kalian membahas apa untuk rapat online, itu tidak bisa. Jadi kalau Google Form ini hanya untuk yang laporan tidak langsung gitu. Oke, terus contohnya seperti ini formatnya. Saya akan buka Google formulirnya langsung. Jadi modelnya seperti ini. Langsung buka Google Form, buka Google Formulir. Nah, saya buka untuk yang email sekolah. Nah,
seperti ini. Jadi ini kosong, terserah kalian mau ngisi apa nanti. Terus kalau kuis juga bisa, tiket, penilaian, dan lembar kerja. Jadi contoh seperti yang kemarin saya buat untuk susulan ulangan SIMDIK itu, tinggal buka. Nah, ini kan saya buat nama, terus soal-soalnya. Di sini bisa kelihatan responnya berapa. Terus downloadnya dari sini, download tanggapan. Jadi nanti bentuknya seperti Excel, filenya Excel nanti. Nih, dia bentuknya zip. Nah, tapi nanti kalau dibuka itu bentuknya seperti Excel, ya, bentuknya Excel. Coba kita buka. Jadi bentuknya seperti ini. Total skornya berapa, nama, terus di sini ketahuan dia ngisinya kapan, gitu, namanya siapa, seperti itu. Tapi ini memang berantakan seperti ini karena kalau ini kita rapikan dulu. Kalau mau melihat hasilnya secara rapi. Nah, itu. Ini untuk formulir Google Formulir atau Google Form. Selanjutnya Google Drive. Ini untuk materi sebelumnya saya jelaskan juga di sini karena ini hampir serupa dengan dengan Dropbox. Jadi Google Drive itu salah satu layanan yang ditawarkan oleh Google, oleh perusahaan Google. Nah, di sini sama seperti Dropbox ya, menyimpan data, membuat dokumen, mengedit, manfaatnya juga sama. Nah, di sini maksimal kapasitas penyimpanannya 15 GB. Karena apa? Google Drive itu gratis. Kalau Dropbox itu kan bayar, jadinya kapasitasnya mungkin lebih besar. Gitu. Nah, ini kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya adalah dengan hard Google kita menyimpan semua file di satu tempat, jadi tidak tercecer kemana-mana. Dan bisa diakses oleh Android gitu. Dan banyak lagi. Kelemahannya jaringan internet, karena kalau internetnya nggak lancar pasti akan macet. Kita nggak akan bisa buka data sebelumnya atau data yang sudah kita posting. Nah, Google Drive ini tidak hanya sekedar penyimpanan, tapi dia juga berkolaborasi dengan Gmail. Iya, karena sama-sama produk Google. Gmail, Google Drive, Google Form, Google apapun itu, spreadsheet atau Google Docs, itu semua produknya. Saya akan perlihatkan di sini dengan tampilan Google. Nah, di sini produk-produk Google yaitu Gmail, Drive, dokumen, spreadsheet, dan sampai podcast. Ini baru podcast, ada Classroom, ada Cloudprint juga. Biasanya ini untuk misalkan kita posisinya jauh dari printer, nah kita ke print dari handphone pun juga akan nyambung langsung ke mesin printer gitu. Ini yang baru. Dan untuk bisnis biasanya mereka pakai Google Ads. Jadi produk Google saya akan membahas sedikit tentang produk Google tuh sangat banyak. Jadi kalau di bisnis kita bisa pakai Google Ads juga. Bisa membuat grup, bisa membuat Google Meet gitu. Oke. Jadi kalau di Drive saya akan buka khususnya. Nah, ini adalah data-data yang pernah saya buka di Google. Jadi akan tersimpan di sini. Data-data absensi, ini yang absensi minggu lalu. Tuh, ini akan tersimpan semua di sini. Ini berantakan karena memang saya nggak niat untuk membereskan ya. Sebenarnya kalau niat untuk membereskan, ada file-file ini bisa dimasukkan ke satu folder gitu. Jadi bisa klik baru, bisa kita bentuk, kita buat folder atau upload, atau untuk mengisi barang-barang itu pakai spreadsheet. Itu cara menggunakan Google Drive dan kolaborasinya. Seperti saya contohkan tadi,
tinggal klik new atau klik yang tambah ini ya, baru. Kalian mau masukkan file, folder, dokumen itu bisa di sini semua gitu. Jadi bentuknya seperti local disk ya, persis seperti local disk. Jadi di sini, nah untuk 2016 ini dia punya fitur baru, yaitu control sharing. Jadi dia bisa mengontrol apakah dokumen yang kita simpan itu sensitif atau bersifat pribadi. Jadi orang lain tidak bisa mengecek gitu. Kalau misalkan orang lain bisa melihat, itu akan membolehkan allow public sharing. Nah, fitur ini juga bisa membantu memberikan extra warning apabila menggunakan sharing dokumen yang tidak boleh dibaca oleh orang lain, seperti itu. Oke, sekian materinya. Jika ada pertanyaan, boleh share di Classroom atau di grup ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.